Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini akan menjelaskan beberapa kasus terkait reksadana yang bermasalah di Indonesia. Baik, untuk yang pertama ada kasus dari Minapadi Asset Management. Itu pada 9 Oktober 2019, OJK memutuskan untuk mensuspensi 6 produk Minapadi Asset Management, yaitu ada Pringgondani Saham, Pasopati Saham, Syariah Minapadi Amanah Saham, Hastunapura Saham, Property Plus, dan Keraton 2. Alasan dari suspensi ini adalah terdapat 2 produk, yaitu Pringgondani Saham dan Pasopati Saham yang menjanjikan fixed return, yaitu masing-masing sebesar 11% dalam jangka waktu 6-12 bulan, di mana hal ini jelas menyalahi aturan dari saham yang jelas pergerakannya naik turun dan tidak dapat dipastikan return-nya. Kemudian setelah dilakukan analisa oleh OJK dan diputuskan pada tanggal 21 November 2019, OJK memutuskan untuk menutup seluruh produk dari Minapadi Asset Management. Total dana kelolaan reksadana Minapadi yang harus dibubarkan sekitar 5,75 triliun rupiah. Akibat dari pelanggaran ini juga izin Direktur Utama Perseroan yaitu Jayadi dibukukan oleh OJK selama 1 tahun. Lalu yang kedua ada kasus dari Narada Aset. Jadi OJK ini mensuspensi 2 penjualan dari Narada, yaitu ada Narada Saham Indonesia dan juga Narada Campuran 1. Nah, suspensi itu melalui surat tanggal 13 November 2019 bernomor S1387/PM21/2019. Nah, suspensi itu dilakukan karena adanya gagal bayar efek default saham senilai 177,78 miliar atas pembelian beberapa transaksi efek saham dengan aksi pengawasan pada tanggal 7 November 2019. Nah, diketahui net asset value dari Narada Saham Indonesia ini terus turun sejak 4 November. Nah, sepanjang bulan tersebut, NAV-nya sudah turun 47,57% menjadi 880,59. Nah, 2 reksadana ini awalnya memang menjanjikan returnnya tinggi, namun investasinya juga memiliki risiko kerugian yang tinggi, yang dapat dikenal dengan istilah high risk, high return. Nah, pada akhirnya perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai broker ini sudah menalanginya. Alhasil, Narada kemudian membayar kewajiban ke-8 broker atas pembayaran sisaan tersebut. Selanjutnya ada Pratama Digital. Jadi pada tanggal 21 November 2019, manajer investasi tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap batas kepemilikan efek yang tercantum pada peraturan OJK nomor 23 garing POJK nomor 4 2016 pasal 6 ayat 1 berdasarkan pengawasan periode 1 Mei 3 sampai 30 Juni 2019, produk kelolaan Pratama Kapital kedapatan memiliki saham PT Kawasan Industri Jabodetabek TBK atau KIJA melebihi 10%, serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK nomor 43 garing POJK titik 4 2015 pasal 4 tentang benturan kepentingan terhadap efek yang ditransaksikan pemegang saham Pratama Kapital adalah PT Pratama Kapital Indonesia sebesar 99% dan PT Imakotama Investindo sebesar 0,01%. Kendati pemegang saham minoritas, Imakotama ternyata pemegang saham KIJA dengan kepemilikan sebesar 6,65% per Juni 2019. OJK menjatuhkan sanksi larangan bagi Pratama Kapital menjual produk investasi kelolaannya maupun membuat produk baru. Perintah ini akan berlaku selama 3 bulan. Kemudian kasus keempat yaitu adalah kasus MNC Asset Management, di mana MNC Asset Management itu
dilakukan pembelian sementara terhadap 7 reksadana MNC Asset Management oleh OJK. Hal ini berdasarkan surat OJK bernomor S1542 garis miring PM 21 tahun 2019 yang tertera pada tanggal 16 Desember 2019. Nah, hal ini dilakukan karena MNC Asset Management melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama yaitu di mana kepemilikan portofolio memiliki porsi lebih dari 10% dari nilai aktiva bisnisnya. Bersihnya. Nah, untuk reksadana konvensional dan lebih dari 20% untuk reksadana syariah. Dan terdapat total 6 portofolio yang telah tidak sesuai atau memiliki kelebihan porsi. Lalu yang kedua yaitu adanya pelanggaran efek terafiliasi berporsi lebih dari 20% di NAB di reksadana yang dikelola MNC dengan total terdapat 4 produk yang melanggar. Dan yang terakhir yaitu penempatan investasi bursa di efek utang yang gagal bayar. Dan ini terdapat 9 reksadana yang gagal bayar yang telah dikelola oleh MNC Asset Management. Berdasarkan pelanggaran tersebut, OJK itu menyetop penjualan dan juga MNC Asset Management tidak diperbolehkan untuk menekan kontrak investasi kolektif atau KIK dan kontrak pengelolaan portofolio efek, yaitu untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya. Nah, tindakan OJK sini tidak menutup MNC Asset Management, namun memerintahkan MNC Asset Management untuk segera melakukan penyesuaian atas komposisi portofolio, efek, dan menyesuaikan valuasi atas efek yang telah default. Nah, selanjutnya ada MCO Asset Management dengan kasus yaitu gagal bayar investasi reksadana MCO Asset Management. Nah, MCO Asset Management ini merupakan reksadana saham yang dijual dengan menjanjikan imbal hasil tetap antara 10 sampai 10,5% setahun dengan ada 3 tenor pilihan yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Nah, pada November 2019 itu memang sudah ada penurunan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana secara tidak wajar selama sebulan sebesar 30%. Nah, di Desember 2019 itu MCO Asset Management sempat melarang para investornya untuk tidak menjual unitnya. Padahal NAB-nya sudah turun. Nah, di Januari 2020 itu NAB turun lagi hingga 70%. Sedangkan di Februari itu juga MCO Asset Management sempat memperbolehkan mencairkan unit di mana nilai investasinya sudah berkurang jauh sebesar 70-80%. Namun, ternyata pada Mei 2020, pencairan itu juga belum terbayarkan. Nah, berdasarkan data Bereksa di 12 Mei 2020 kemarin, bahwa MCO Mantap itu telah turun sebesar 86,11%, lalu MCO Growth Fund itu turun sebesar 85%, lalu MCO Barokah Syariah itu turun 69,66%, dan MCO Pesona telah turun 61,16%. Kemudian untuk kasus reksadana yang terakhir yaitu dialami oleh Sinarmas Asset Management. Jadi kasus ini diawali karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan aliran kas atau cash flow ke sejumlah perusahaan itu menjadi tersumbat. Dan salah satu yang terdampak yaitu ke Sinarmas gitu ya. Jadi sehingga Sinarmas Asset Management ini tidak bisa menjalankan bisnisnya seperti biasa. Nah, karena hal itu, maka produk reksadana dari AM Sinarmas itu mengalami suspensi dari OJK. Sinarmas AM ini telah menerima suspensi dari OJK pada tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor suspensi yaitu S452-PM21-2020. Nah, apa yang menyebabkan suspensi dari OJK ini? Ternyata AM Sinarmas ini membuat ternyata terjadi sebuah volatilitas harga obligasi dan mengetatnya likuiditas di pasar sehingga AM Sinarmas itu kesulitan untuk mencapai harga jual wajar. Nah, kemudian setelah terjadi hal itu, Sinarmas AM itu kemudian melakukan pencatatan harga aset yang lebih konservatif, ternyata di bawah nilai yang telah ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek. Nah, karena hal itulah tadi OJK itu memberikan sebuah suspensi ya kepada Sinarmas. Maka oleh OJK sendiri diberi rekomendasi apabila Sinarmas tetap ingin melanjutkan, maka manajer investasi dari AM Sinarmas harus menyelesaikan permintaan redemption terlebih dahulu
sehingga AM Sinarmas itu dapat menerima pembelian atau yang dikatakan subscription dari reksadana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.